Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari teman-teman saya dari kelompok 1 yang akan membahas pertemuan 1 mengenai tentang pengertian auditing dan pengertian akuntansi. Perkenalkan, saya Ahmad Ardiansah. Nama saya Andi Darmawan. Perkenalkan, nama saya Melia Septiani. Perkenalkan, nama saya Indah Priyana. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Cahyani. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia Stianingrum. Pengertian auditing dan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses pengidentifikasikan, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan. Pengertian auditing. Menurut Sukrisno Agus, auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Alvin Arends, auditing adalah akumulasi insiden evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing itu adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Persamaan audit dan akuntansi beserta tujuannya. Di sini saya akan menerangkan mengenai audit dan akuntansi. Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai kesesuaian antara informasi dan terkait yang ditetapkan. Akuntansi merupakan penjabaran pemberikan kapasitas mengenai informasi yang akan membantu manajer dan investor dan pembuat keputusan lain untuk alokasi sumber daya keputusan dalam perusahaan. Persamaan audit dengan akuntansi. Persamaan audit dengan akuntansi yaitu akuntansi membutuhkan aplikasi pernyataan profesional yang signifikan dan impresiasi dalam akuntansi. Pemimpin dalam penyampaiannya memverifikasi penyajian laporan keuangan. Dan oleh karena itu, audit hanya mencari dasar untuk membuktikan dan memberikan pendapat tentang benar atau tidak benarnya suatu laporan dalam perusahaan. Tujuan audit dan akuntansi. Audit mempunyai tujuan menyatakan pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan, sedangkan akuntansi yang menyusun dan mengkualifikasi laporan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan audit adalah memberikan laporan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Audit ini diperlukan menurut Sukrisno Agus karena 1. Laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. 2. Terhindar salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 3. Aset di atas 50 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement-nya. 4. Harus pengisian SPT. Saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe auditor, yaitu yang pertama ada auditor eksternal atau auditor independen, dan yang kedua ada auditor intern, dan yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor eksternal atau auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan layanan atau jasa kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas pelaporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Yang kedua adalah auditor intern, yaitu auditor yang bekerja di dalam perusahaan, baik itu perusahaan milik negara maupun milik swasta, yang tugas pokoknya adalah menetapkan kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak yang telah dipatuhi. Menentukan baik atau tidaknya penjagaan aset dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada auditor pemerintah, yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup auditing. Lingkup auditing itu ada 3. Yang pertama auditing laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan atau ketaatan, yang ketiga ada audit operasional. Jenis pemeriksaan audit. Yang pertama, manajemen audit atau operational audit. Yang kedua, report development atau pengembangan laporan. Yang ketiga, compliance audit atau pemeriksaan ketaatan. Yang keempat, internal audit atau pemeriksaan intern. Yang kelima, computer audit. Lingkup pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang auditor independen. Menurut standar profesi akuntan publik, auditor independen memiliki tanggung jawab merencanakan, melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Persyaratan untuk menjadi profesional auditor. Yang pertama, syarat utamanya yaitu memiliki pendidikan dan pengalaman. Maksud dari pendidikan ini yaitu seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan yang formal dan telah melalui proses sertifikasi di bidang audit. Dan dilihat dari sudut pengalamannya yaitu ditunjukkan oleh seberapa lama seorang auditor berkarir di bidang auditor. Syaratan yang kedua yaitu seorang auditor wajib memiliki sifat independensi atau sifat yang tidak memihak. Untuk sistem pengendalian mutu dan pembatasan masa pemberian jasa audit, yaitu sistem pengendalian mutu merupakan standar wajib dimiliki sebuah kantor akuntan publik atau KAP sebagai pedoman dalam hal akuntansi dan pelaksanaan audit. Tujuan KAP yaitu menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan asuransi yang layak bahwa KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan oleh regulator. Kemudian, laporan yang diterbitkan KAP atau papternya sudah tepat sesuai situasi yang dihadapi. Adapun pembatasan masa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik, dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Terima kasih.